Shalom teman-teman semua. Pada pagi hari ini judul renungan kita yaitu dipanggil untuk memimpin. Sebelum kita mengawali renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu sepanjang malam hari hingga kami bisa bangun di pagi hari ini untuk beraktivitas kembali. Ya Bapa, berkati sebentar lagi kami hendak mendengarkan dan merenungkan sedikit akan firman-Mu. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan ini berasal dari-Mu ya Bapa, dan bukan dari mulut hamba-Mu. Dan berkati juga teman-teman semua yang mendengarkan, kiranya Engkau menyertai mereka semua agar tetap fokus dan bisa mendengarkan apa yang telah Engkau sampaikan ya Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Nah, oke. Teman-teman, tadi kan sudah aku beritahu di awal ya, judul tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu dipanggil untuk memimpin. Kita tahu kan bahwa Tuhan menciptakan kita menjadi anak muda yang berdampak, terutama kita sebagai pengikut Kristus dan sebagai anak Tuhan. Dan sebagai anak muda di zaman digital seperti ini, ada banyak sekali cara untuk kita bisa berdampak dan juga menerima dampak dari orang lain. Sehingga menjadi influensial tidak lagi menjadi sesuatu yang ditakutkan, justru banyak dikejar-kejar oleh anak muda. Dan sekarang kita mari belajar bagaimana cara untuk kita bisa berdampak yang lebih dalam lagi, yaitu menjadi seorang pemimpin. Nah, sekarang ini aku mau tanya ke teman-teman semua, kira-kira apakah kalian adalah seorang pemimpin? Dan alasannya mengapa kalau kalian itu pemimpin? Dan juga alasannya mengapa kalau mungkin ada yang beranggapan bahwa dirinya bukan pemimpin. Dan aku juga mau tanya, bagaimana sih kalian mendefinisikan sebuah arti kepemimpinan itu? Kan pasti punya jawaban sendiri-sendiri lah ya. Nah, kalau yang di sini sudah saya temuin di dalam artikel, kepemimpinan adalah sebuah seni memengaruhi dan memaksimalkan usaha sekelompok orang untuk mencapai sebuah tujuan atau goalnya. Nah, sadar nggak sadar ya teman-teman, sebenarnya saat kita membawa pengaruh kepada seseorang, sebenarnya kita sedang memimpin mereka kepada sebuah tujuan. Maka dari itu, saat kita menjadi anak muda yang berdampak, Tuhan juga mempersiapkan kita untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, aku mau tanya lagi nih, kira-kira ada beberapa orang sih di hidupmu yang sudah kalian pengaruhi gitu di hidupnya. Jadi udah ada berapa orang yang sudah kalian pengaruhi di dalam hidup kalian? Mungkin saya jamin sih pasti ada lah ya, entah satu atau bahkan lebih. Nah, jika kita sudah bisa menyebutkan minimal satu orang aja lah ya, berarti diri kita itu sudah memiliki potensi untuk memimpin orang lain. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi, ada beberapa hal yang harus sama-sama kita ketahui. Leadership atau kepemimpinan itu bukan sebuah posisi. Banyak orang berpikir kalau untuk memimpin haruslah terlebih dahulu memiliki posisi. Nyatanya, kepemimpinan itu bukan tentang posisi, melainkan tentang pengaruh. Pengaruh yang kita berikan yang menjadikan kita sebagai pemimpin yang diikuti oleh orang-orang, sekalipun tanpa posisi lah itu ya. Itu artinya dalam intian kita ya harus bisa mempengaruhi. Berarti bukan dalam artian leadership itu kan seperti orang yang memiliki jabatan tinggi, bukan seperti itu. Tapi leadership yaitu orang yang mempengaruhi. Sekalipun hari ini kita tidak memiliki posisi kepemimpinan, bukan berarti kita nggak bisa mulai memimpin. Sebaliknya, jika hari ini kita punya posisi pemimpin, kita perlu selalu memastikan kembali kepemimpinan kita adalah kepemimpinan yang membawa pengaruh besar atau enggak. Nah, jadi itu tadi yang pertama. Jadi intinya leadership is not about position ya. Jadi kepemimpinan itu bukan berarti ya posisi kita sebagai pemimpin. Itu yang perlu kalian ketahui. Dan yang kedua yang perlu kalian ketahui, we are called to lead. Oke ya teman-teman. Jadi siapa? Kita semua itu dipanggil untuk memimpin. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kepemimpinan itu penting sih sehingga anak-anak Tuhan dipanggil untuk memimpin? Firman Tuhan loh yang mengatakan ya, di dalam Amsal 11 ayat yang ke-14, saya bacakan, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman dari bacaan kita yaitu Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-14. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Amin. Nah, ternyata jika tidak ada seorang pemimpin, maka kacaulah sebuah bangsa. Tanpa ada orang yang memberikan diri untuk menasihati dan mengarahkan orang lain kepada jalan yang benar,
maka semakin jauhlah orang dari kebenaran dan keselamatan. Lewat kisah-kisah di Alkitab, kita bisa melihat bagaimana Tuhan selalu membangkitkan pemimpin-pemimpin di setiap zaman untuk membawa umatnya kembali kepadanya. Demikianlah hari ini, Tuhan juga memanggil kita menjadi pemimpin yang memimpin orang-orang kepada hidup yang benar sesuai firman-Nya. Nah, lalu terus bagaimana kita harus meresponi panggilan untuk memimpin? Yang pertama, singkirkan apa yang menghalangi kita untuk memimpin. Saya mau bertanya ya teman-teman, kepada teman-teman semua. Menurut kalian itu kendala terbesar apa sih yang membuat kalian ragu untuk dipakai Tuhan memimpin hidup orang lain? Nah, mungkin dari jawaban teman-teman semua umumnya ada dua faktor ya orang atau teman-teman di sini menolak sebuah kepemimpinan. Yang pertama karena rasa takut dan tidak mampu untuk memikul tanggung jawab seorang pemimpin. Nah, yang kedua karena tidak ingin direpotkan dengan tanggung jawab kepemimpinan. Bisa jadi karena ada persepsi yang salah mengenai kepemimpinan atau pernah mengalami trauma dengan kepemimpinan. Nah, jika kita ada di golongan kedua yang karena tidak ingin direpotkan, kita ingat bahwa Yesus menjadi teladan kasih dan melayani setiap orang dengan belas kasihan tanpa mengharapkan imbalan. Mari kita ikuti teladan Yesus, sebab ada sukacita yang lebih saat kita tidak hidup bagi diri sendiri saja. Jika kita termasuk golongan pertama yang karena rasa takut dan tidak mampu untuk memikul tanggung jawab kepemimpinan, kita bisa banyak sekali belajar dari kisah dan kesaksian akan penyertaan Tuhan atas orang-orang yang biasa yang meresponi panggilan kepemimpinan, dan akhirnya Tuhan pakai menjadi pemimpin yang hebat. Seperti contoh di cerita Alkitab seperti Musa, Gideon, dan masih banyak lagi lah kalau teman-teman tahu kan ya. Jadi apapun yang menjadi alasan kita hari ini, maukah kita tanggalkan semua itu dan berikan diri untuk Tuhan? Dan percayalah bahwa Tuhan yang akan menyertai kita. Dan dalam kitab Yesaya pasal yang 41 ayat yang 10 juga tertulis, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, dari ayat firman ini kita juga bisa belajar ya teman-teman, bahwa kita jangan takut dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita di dalam setiap kehidupan dan permasalahan kita. Nah, jadi tadi itu yang pertama, jadi kita harus bisa menyingkirkan apa yang menghalangi kita untuk memimpin. Dan yang kedua, mulailah memimpin dari jumlah yang kecil terlebih dahulu. Setialah dengan 1-2 orang yang diizinkan Tuhan untuk kita pimpin, dan pimpinlah mereka dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berhasil memimpin mereka dari jumlah yang kecil, maka kita akan belajar semakin banyak hal yang akan memperlengkapi kita untuk memimpin jumlah yang lebih besar. Dan yang ketiga, kembangkan potensi dan skill. Seorang pemimpin haruslah seorang yang terus mau belajar, punya inisiatif untuk mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik. Karakter yang demikian akan membuat semakin mahir di bidangmu dan menginspirasi orang yang kamu pimpin. Contoh ya, seperti kalian yang suka baca buku, teruslah belajar buku. Maksudnya yang suka baca buku, teruslah baca buku. Terus yang suka yang pandai bermain piano, kalian juga kembangkan potensi piano kalian dan lain-lain lah. Mungkin juga belajar skill-skill baru. Nah, jadi di sini penutupnya dapat kita simpulkan ya, bahwa kepemimpinan adalah panggilan yang mulia dari kepercayaan Tuhan yang besar untuk hidup kita. Nah, jadi kepemimpinan itu not about a position ya, tetapi tentang bagaimana kita mempengaruhi dan panggilan yang mulia dari Allah Bapa kepada kita. Dan Tuhan tidak sembarang memberi otoritas kepemimpinan kepada seseorang. Jika hari ini kita dipercayakan untuk memimpin, baik dalam jumlah besar maupun jumlah kecil di sekolah, kampus, gereja, ataupun tempat kerja, lakukanlah semua hal itu yang terbaik dan dengan takut akan Tuhan. Jika hari ini ada yang belum diberikan sebuah posisi kepemimpinan, ingatlah, kepemimpinan itu tidak dimulai dari sebuah posisi, tetapi dimulai dari saat kita meresponnya dan membawa dampak atas hidup seorang. Jadi, di mana kita diberi kesempatan untuk berdampak, disitulah kita diberi kesempatan untuk memimpin. Seperti Yesaya yang meresponi panggilan Tuhan dan berkata, inilah aku, utuslah aku, responlah dengan ketaatan. Persiapkan diri sejak hari ini, sekalipun kita belum diberi posisi, dan karena ya, you will never know lah ya when the opportunity comes. Jadi semangat buat teman-teman, bila kalian ditunjuk sebagai pemimpin,
Percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kalian semua. Dan yang perlu kalian ingat, kepemimpinan bukan sebuah posisi, tetapi bagaimana cara kalian bisa mempengaruhi orang lain. Dan kita sebagai pengikut Tuhan, baiknya kita bisa menabur garam dan menjadi contoh dan menjadi pemimpin, membawa semua orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mari kita ajak mereka semua untuk bisa mengenal Kristus dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas renungan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ya Bapa, jadikanlah kami seorang pemimpin yang bisa memengaruhi orang dengan baik, dan kiranya Engkau selalu memberikan kami kekuatan bagi teman-teman semua di sini yang sudah dalam suatu kepemimpinan. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka semua agar tetap diberikan keteguhan dan takut akan Engkau ya Bapa. Begitupun juga buat teman-teman yang belum, tapi dengan firman-Mu ini kami yakin bahwa kami semua di sini adalah seorang pemimpin yang dapat menabur benih dan garam terang dunia kepada semua orang untuk mencerminkan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapak. Sebentar lagi kami hendak melanjutkan proses belajar mengajar dan kegiatan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai kami semua dari awal pertengahan hingga akhir agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapak. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami selalu. Hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Selamat belajar dan selamat beraktivitas. Bye-bye.